kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Eh, baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya, kalau nggak salah ya, kelima. Eh, sudah ada dua kelompok ya, yang sebelumnya presentasi, yang mempresentasikan materi penelitian eksperimen ya, baik yang pengaruh maupun perbedaan. Ya, baik sebentar ya. Hari ini kita akan ini ya, pendalaman materi untuk apa eh, penelitian kuantitatif baik yang eksperimen maupun pengaruh. Kemarin saat kelompok 1 dan 2 ya di masing-masing kelas sudah presentasi, juga sudah banyak feedback ya dari saya dan juga diskusi ya dengan teman-teman anggota kelompok yang lain gitu. Nah, hari ini nanti kita akan coba eh, bedah proposal begitu ya. Eh, Kira-kira ketika kita mau eh, menyusun proposal penelitian kuantitatif, ya, kira-kira apa saja yang harus kita tuliskan gitu ya di situ. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya presentasinya. Sudah Baik, terlihat. kita langsung saja ya, masuk ke pendalaman materi untuk penelitian eksperimen. Nanti silakan disimak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin di tengah-tengah eh, saya menjelaskan, boleh ya, boleh langsung raise hand gitu ya, supaya nanti khawatir kalau tunggu selesai nanti lupa lagi ya gitu ya. Barangkali kalau mau langsung bertanya di tengah-tengah penjelasan, silahkan raise hand gitu. Oke, nah sini ya. Jadi kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Eh, Waktu itu sudah pernah ada PJ yang minta ini ya, apa namanya, buku pedoman penulisan skripsi ya, di prodi pendidikan di lingkungan FMIPA. Itu yang terbaru, eh, memang tahun 2023 ya. Jadi belum ada lagi yang terbaru begitu ya. Jadi sementara kita ikut format tersebut ya. Nah, mungkin ada salah satu kelas yang belum dapat, nanti silakan ditanya-tanya ya. Seingat saya sudah pernah memberikan ya kepada salah satu PJ gitu ya untuk format
penulisan skripsi, proposal ya, ya skripsi untuk prodi pendidikan di FMIPA gitu. Nah, eh, proposal nanti terdiri dari bab satu, bab 2, bab 3 ya. Ini yang juga akan jadi final project kalian gitu ya. Nanti di akhir perkuliahan, nggak di akhir banget ya, di pertemuan keberapa setelah semuanya selesai presentasi dan selesai pendalaman materi, nanti kita mulai membahas proposal yang kalian susun begitu ya. Jadi mulai dari sekarang dilihat-lihat format penulisannya, kemudian di eh, renungkan begitu ya, kira-kira mau masalah apa yang diangkat begitu ya, atau mau disesuaikan dengan tugas dari mata kuliah yang lain begitu, itu silakan. Nah, nanti kalau di penentang eksperimen bab satunya pendahuluan, nah, tentu ada latar belakang ya, latar belakang masalah gitu ya. Jadi pendahuluan itu ada latar belakang masalah, jadi paparan tentang latar belakang masalah gitu. Nah, jadi untuk penelitian eksperimen, ya artinya kuantitatif ya, baik pengaruh maupun perbandingan, itu pertama uraikan masalah secara umum dulu ya. Ini masalah secara umum, bisa dari misalnya urgensi, kemampuan berpikir matematis tertentu gitu ya, bisa dari NCTM, kemudian kalau masalah-masalahnya misalnya dari hasil survei internasional, bisa TIMSS gitu ya. Nah, namun tetap harus dikaji gitu ya. Kira-kira kalau kemampuan berpikir yang ingin kalian teliti itu bisa diungkapnya lewat hasil survei apa gitu. Ya, misalnya kalau literasi matematika misalnya, atau kemampuan berpikir kritis atau pemecahan masalah, oh bisa misalnya dengan lewat PISA gitu ya. Kalau pemahaman konsep, kira-kira mana hasil survei yang lebih merepresentasikan kemampuan tersebut ya, apakah PISA atau TIMSS begitu ya. Jadi eh, itu harus dikaji juga gitu ya. Nah, kemudian peringkat siswa Indonesia pada survei tersebut misalnya berapa gitu ya. Kenapa ini masih relevan? Karena memang sampai dengan survei yang terakhir ya, PISA itu kalau nggak salah ada 2022, itu peringkatnya masih rendah gitu ya. Sorry, ya, hasilnya masih rendah. Jadi peringkatnya itu 60-an atau 70-an lah dari 80 atau 79 negara misalnya gitu, dan nilai rata-rata di Indonesia itu jauh di bawah skor rata-rata internasional gitu. Jadi itu masih relevan untuk diangkat sebagai masalah yang umum gitu ya. Nah, kemudian masih juga yang umum tapi lingkupnya nasional, mungkin eh, dari hasil UN atau soal-soal UN begitu ya. Nah, jadi ini harus didukung dengan data yang valid ya. Jadi sumbernya apa? Itu kalian memaparkan data tersebut itu sumbernya dari mana? Seperti itu ya. Itu jadi di eh, masalah yang dipaparkan itu secara umum dulu, karena ini penelitian eh, kuantitatif ya, yang nanti hasilnya akan generalisasi gitu ya. Maka masalah yang dipaparkan juga harus eh, mulai dari masalah yang eh, umum gitu ya. Nah, setelah masalah yang umum dipaparkan, baru dilanjutkan paparan latar belakang eh, masalah di sekolah target. Ya, jadi kalian sudah menargetkan mau penelitian di mana. Nah, biasanya itu penelitian di tempat PKM ya. Jadi kalian nanti sambil PKM itu sambil melakukan observasi kira-kira masalah apa yang ada di sana. Nah, ini bisa menjadi data pendukung yang akan memperkuat ya latar belakang masalah di proposal kalian gitu ya. Nah, jadi di penelitian kuantitatif itu apa namanya masih diperlukannya adanya pra penelitian gitu. Gitu ya, jadi kalian misalnya buat eh, apa namanya selain observasi, menyebarkan soal ya, soal yang mengukur kemampuan matematis tertentu gitu ya, misalnya disesuaikan dengan indikatornya, kemudian itu di uji cobakan kepada siswa, nggak harus banyak ya, salah beberapa soal saja gitu. Nah, itu bisa diungkap eh, apa namanya hasilnya gitu, yang bisa eh, apa jadi penguat ya bahwa memang ada masalah
terhadap eh, apa namanya masalah di variabel yang berkaitan dengan variabel-variabel yang kalian teliti gitu ya. Itu jadi harus ada penelitian untuk menyusun latar belakang gitu ya. Nah, setelah latar belakang sudah dipaparkan secara jelas ya, masalahnya apa, urgensi dari penelitian kalian itu apa. Nah, berikutnya eh, lanjut ke identifikasi masalah. Nah, jadi di identifikasi masalah ini itu eh, paparkan masalah yang secara umum. Jangan sebut sekolah. Misalnya kalian mau meneliti di lab school gitu ya, tapi di bagian identifikasi masalah itu bukan masalah yang terjadi di lab school aja, tapi secara umum. Nah, identifikasi masalah ini berupa pernyataan, ya. Pernyataan berarti dia ya kalimat positif gitu ya, bukan kalimat tanya. Tuh di identifikasi masalah. Nah, kemudian eh, baru di batasan masalah itu paparan sekolah targetnya. Kalau tadi di lab school, nah berarti masalahnya itu dibatasi di lab school gitu ya untuk pokok bahasan tertentu di semester berapa gitu ya. Nah, batasan masalah ini juga berupa pernyataan. Tuh. Nah, setelah eh, ada sudah diidentifikasi masalahnya apa, dibatasi masalahnya baru masuk ke rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah ini itu berupa pertanyaan ya, jangan lupa. Jadi harus berupa kalimat tanya. Nah, di rumusan masalah juga disebutkan secara lengkap ya, pokok bahasannya apa, kemudian di sekolah mana begitu. Nah, setelah rumusan masalah nanti ada manfaat penelitian ya. Kalau manfaat ini bedakan sama tujuan ya. Kalau tujuan itu secara umum, misalnya kalau ini untuk mengetahui eh, pengaruh dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau manfaat penelitian ini di apa namanya dikategorikan untuk berbagai kalangan gitu ya. Misalnya manfaatnya bagi sekolah apa sih penelitian ini? Manfaatnya bagi siswa, bagi guru gitu ya. Kemudian bagi peneliti itu sendiri, bagi pembaca secara umum itu apa manfaatnya gitu ya. eh, Kalau tujuan penelitian itu nanti adanya di eh, bab 3 gitu ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya nanti kita lihat ya, di bab 1 itu nggak ada tujuan ya. Kalau kalau apa eh, di formatnya itu ya. Jadi harusnya eh, di bab 1 tuh hanya ada manfaat. Kalau tujuan nanti sudah di bab 3 gitu. Nah, ini kita coba bedah ya contoh skripsi yang ada di UNJ gitu ya. Ini salah satu judulnya adalah perbandingan kemampuan koneksi matematis siswa antara yang belajar menggunakan model pembelajaran PBL dan CIRC di SMP Negeri 2 Jakarta. Nah, ini warnai merah kata-kata model ya. Nah, kalian tentu harus paham ya bedanya pendekatan, metode, model, strategi, dan teknik pembelajaran itu apa bedanya. Ya, jadi jangan sampai itu adalah model tapi bilangnya pendekatan seperti itu ya. Jadi harus dipahami karakteristik dari masing-masing istilah tersebut gitu ya. Nah, kalau perbandingan itu harus setara. Jadi kalau model pembelajaran itu dibandingkan dengan model pembelajaran. Seperti ini misalnya PBL itu model pembelajaran, CIRC juga model pembelajaran. Jadi nggak bisa membandingkan model misalnya dengan pendekatan. Beda gitu ya. Jadi kalau mau membandingkan model ya dengan model, metode dengan metode, strategi dengan strategi gitu. Jadi harus setara gitu. Nah, di sini di identifikasi masalah ya, itu pernyataannya secara umum ya. Jadi belum ada sekolahnya, belum ada materinya, apalagi kelas berapanya gitu, belum spesifik gitu ya. Jadi diungkapkan masalah secara umum aja. Jadi seperti apa ya namanya? Kalau di latar belakang itu kan narasi panjang gitu ya. Nah, kalau diidentifikasi ini udah berupa poin-poin gitu. Masalahnya apa aja gitu diidentifikasi. Jadi ini berdasarkan hasil PISA tahun sekian, kemampuan koneksi matematis siswa Indonesia rendah. Ini ya.
Ini juga hati-hati untuk menyebutkan tahun nih. Setahu saya PISA itu 2018 ya, 2009. Ya, nanti itu cari yang terbaru ya. Cari yang terbaru yang eh, lebih relevan gitu ya. Nah, ini masih secara umum kalau diidentifikasi masalah. Nah, baru ketika di batasan masalah, ini secara eh, apa namanya khusus ya, sudah disebut sekolahnya apa, kemudian eh, bahkan materinya gitu ya, dan dia dari semester berapa, tahun ajaran berapa begitu ya. Jadi di batasan masalah itu sudah namanya pembatasan gitu ya, jadi masalahnya nggak terlalu luas gitu. Nah, jadi ini baik identifikasi maupun batasan itu berupa pernyataan. Nah, kemudian rumusan. Nah, kalau rumusan ini berupa pertanyaan. Nah, jadi apakah ada perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar dengan model PBL dan CIRC pada pokok bahasan bangun ruang sesi data. Nah, ini model pembelajarannya cukup di awal. Tadi kan saya bilang harus setara ya. Kalau model pembelajaran dengan model pembelajaran. Jadi nggak usah diulang dua kali. Misalnya model PBL dan model CIRC nggak perlu. Karena PBL ya ini sama-sama model pembelajaran. Nah, jadi supaya efisien, karena kan ada batasan kata juga ya kalau nggak salah berapa ya berapa kata ya di judul itu 14 ya kalau nggak salah ya itu kalau dia sama-sama model ya perlu eh cukup ditulis satu kali aja modelnya gitu. Dan tadi ya harus berupa kalimat tanya kalau di rumusan. Nah, di sini di contoh yang kedua ini ada judul skripsi perbandingan efektivitas pembelajaran matematika dengan pendekatan SAFI dan nah ini seharusnya cukup satu aja ya pendekatan SAFI dan konvensional gitu ya pada eh, materi Prisma dan Limas. Nah, ditinjau dari proses belajar siswa. Nah, ini yang seperti tadi disampaikan kalau di judul itu tidak perlu disebutkan kelas berapanya dan juga pada materi apanya gitu ya. Nah, jadi biar nanti materi kelas itu adanya di batasan masalah gitu ya. Tapi kalau di judul cukup apa namanya sekolahnya saja gitu. Nah, ini untuk identifikasi tadi misalnya dari hasil PISA kalau ini pemilihan pendekatan pembelajaran yang tidak tepat mengakibatkan proses pembelajaran jadi kurang efektif. Nah, ini kan masih secara umum kan ya. Eh, bilang bahwa ini tuh di SMP 2 Depok eh, enggak bilang juga masalahnya ini di materi Prisma dan Limas juga enggak gitu. Jadi secara umum gitu. Nah, pas batasan baru di eh, batasi ya, lebih khusus lagi ini. Jadi penelitian ini dilaksanakan di SMP 2 Depok, Yogyakarta, semester 2 gitu ya, pada pokok bahasan ini. Nah, nggak perlu ada penjelasan kelas 8B sebagai kelas kontrol, kelas 8A sebagai kelas eksperimen, ini nggak perlu dijelasin, karena ini nanti ada di bagian metode. Ya, saat menjelaskan metode penelitian, itu desain penelitiannya seperti apa, nah itu disebutkan kelas kontrolnya apa, kelas eksperimennya apa. Tapi kalau di batasan masalah itu tidak perlu begitu ya. Nah, di sini rumusannya apa namanya tidak eh, apa ya tidak eh, efektif ya. Jadi di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah pendekatan SAFI efektif ya digunakan dalam pembelajaran materi Prisma dan Limas. Kemudian yang kedua, apakah pendekatan konvensional efektif digunakan dalam belajar matematika materi Prisma dan Limas. Dan kemudian mana yang lebih efektif. Nah ini nggak perlu dirinci seperti ini ya. Jadi langsung saja rumusan masalahnya. Nah, apakah ada perbedaan efektivitas? Karena itu yang mau kita telitikan ya. eh, Perbandingan efektivitas antara dua pendekatan tadi ya. Nah, jadi di rumusannya langsung apakah ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika ditinjau dari prestasi belajar siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan SAFI dan konvensional pada materi Prisma dan Limas di kelas 8 SMP 2 Depok Yogyakarta ya. Jadi nggak perlu di satu-satu gitu ya. Apakah ini efektif, kemudian apakah ini efektif, nah kemudian mana yang lebih efektif enggak, tapi langsung perbedaan efektivitasnya yang dijadikan rumusan masalah.
Nah, ini ada judul contoh yang lain ya. Pengaruh pendekatan PMRI berbantuan GeoGebra. Kalau tadi perbandingannya ini pengaruh pada pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Lab School Cibubur. Nah, ini identifikasi masalah secara umum ya. Misalnya di sini pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru masih menggunakan pembelajaran konvensional yang mengakibatkan pemahaman konsep matematis siswa menjadi rendah dan seterusnya ya. Nah, kemudian batasannya, nah dilakukannya di mana? Dilakukan kepada siswa di SMP Esku Cibubur, kemudian pada materi apa? Ya, pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8 semester ganjil gitu ya. Jadi di batasan masalah itu di uh, spesifikan ya. Kemudian rumusannya. Apakah terdapat pengaruh pendekatan PMRI berbantuan GeoGebra pada pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pokok bahasan SPLDV di kelas 8 SMP Lab School Cibubur? Ya, jadi ini jelas pada rumusan dia langsung tertuju ya apa masalah yang ingin diteliti gitu ya. Nah, kemudian dirumuskan masalah ini dan jelas ini di mananya pada materi apa gitu ya. Seperti itu beberapa contoh kalian tentu bisa cari juga ya. Banyak contoh-contoh skripsi di perpus gitu ya atau di repository gitu ya bisa kalian analisis gitu ya. Nah, tentu apa ya namanya ya. Walaupun eh, itu sudah diujikan gitu ya, tapi tetap harus eh, kita lakukan analisis ya terhadap skripsi-skripsi tersebut gitu ya. Karena ya namanya keterbatasan ya, keterbatasan baik mahasiswa, pembimbing maupun penguji ya pasti mungkin aja hal-hal yang terlewat gitu. Nah, kita yang eh, apa namanya yang punya kesempatan buat belajar dari yang terdahulu begitu ya. Nah, kita analisis kira-kira kesalahannya apa saja dan jangan diulang itu pada penelitian kita. Nah, namanya penelitian yang nggak ada yang sempurna gitu ya. Ketika kita udah melakukan penelitian nih ya, udah berdasarkan apa penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya ya tentu pasti masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan lagi di penelitian-penelitian yang selanjutnya gitu. Jadi makanya ada apa ya namanya eh, ungkapan begitu ya kalau skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai ya karena kalau kita mau sempurna itu ya pasti nggak akan sempurna begitu ya karena karya ilmiah itu dibuat oleh manusia gitu ya bukan kitab suci gitu ya jadi pasti ada ketidaksempurnaannya dan itu eh, nggak apa-apa gitu ya jadi nanti akan disempurnakan terus pada penelitian-penelitian yang selanjutnya. Oke, itu dulu sampai bab satu. Mungkin ada yang mau tanya dulu tadi. Tadi fokus di apa? Latar belakang ya, kemudian judul, kemudian identifikasi latar belakang bahas, identifikasi masalah, kemudian batasan masalah dan rumusannya. Jadi eh, dilihat tuh tadi pakem-pakemnya, apa-apa saja yang perlu dituliskan, apa-apa saja yang harus dihindari gitu ya. Jadi perhatikan. Oke, kita lanjut dulu ya. Sepertinya belum ada eh, tanggapan. Nah, sekarang di bab 2 ya, kajian pustaka. Di penelitian eksperimen itu kan jelas ya ada variabelnya ya. Ada variabelnya, baik itu variabel bebasnya maupun variabel terikatnya atau bahkan variabel mediasi atau moderasinya begitu ya. Nah, itu kan di judul itu disebut variabel itu. Nah, semua variabel yang ada dalam judul itu harus dipaparkan dengan teori-teori yang relevan dan juga mutakhir ya. Jadi eh, apa namanya nanti terlihat dari daftar pustaka kalian ya. Itu apakah apa namanya rujukan-rujukannya itu mutakhir gitu atau yang udah lama. Jadi karena sekarang itu penelitian itu berkembangnya pesat ya. Jadi kalian lihat aja
penelitian 5 tahun terakhir nih, kalau sekarang misalnya dari tahun 2020 sampai 2024 atau 2025 itu udah banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apa yang mau kita teliti pasti ada gitu ya. Jadi nggak usah cari-cari yang jauh-jauh. Namun bukan berarti apa namanya sumber atau referensi yang sudah tua gitu ya itu haram gitu enggak gitu. Tapi untuk referensi-referensi yang memang kita perlu sumber rujukan primernya gitu ya itu eh, boleh sekali untuk dikutip. Ya, seperti contoh misalnya eh, apa namanya tentang langkah-langkah pemecahan masalah polio. Itu kan sudah banyak sekali ya penelitiannya ya. Kita lihat aja penelitian 5 tahun terakhir yang bahas polio mungkin banyak sekali. Nah, tapi karena si polio ini ada yang mencetuskan gitu ya. Jadi kalian eh, selain tadi ditambah dengan penelitian yang terbaru, nah eh, sertakan juga penelitian yang primernya gitu. Yang polio sendiri apa namanya mencetuskan itu gitu. Kayak gitu ya. Atau misalnya terkait RME misalnya. RME kan juga banyak banget penelitian-penelitian yang relevan ya, yang terbaru begitu ya. Tapi kalau kalian mau meninjau langsung sumber primer RME itu sebenarnya siapa sih yang mencetuskan gitu, asal muasalnya itu seperti apa, teori awalnya primernya itu seperti apa. Nah itu nggak apa-apa dipakai teori-teori yang eh, lama begitu ya kayak tadi kayak Polya kemudian apa namanya tentang misalnya apa geometri itu Van Hill itu kan juga ada banyak tapi kalau Van Hillnya sendiri kan dia punya tulisan gitu ya jadi untuk hal-hal yang seperti itu penting untuk dirujuk sumber primernya gitu ya jadi bukan berarti di dasar pustaka kita nggak boleh ada sumber yang eh, tua gitu kalau memang itu eh, penting. Tapi kalau misalnya kita pakai sumber-sumber jurnal-jurnal biasa orang-orang peneliti ya di Indonesia yang juga merujuk pada penelitian lain dan itu kutipannya itu juga tidak terlalu bukan tidak terlalu substansial ya, tapi itu misalnya bisa disubstitusi dengan penelitian yang lebih mutakhir, nah itu eh, cari yang lebih mutakhir gitu ya. Kalau ada substitusinya. Kecuali kalau tadi ya kita mau lihat tulisan Polya yang asalnya banget gitu ya, gimana dia bisa muncul tuh langkah-langkah pemecahan masalah Polya atau apa namanya Van Hill level-level apa berpikir geometrinya Van Hill. Nah, itu kan pakai sumber-sumber yang asli ya, yang primernya dari Van Hill-nya, dari Polyanya kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hasil-hasil penelitian atau apa namanya teori-teori baru yang ditemukan belakangan ini gitu ya, maka harus gunakan sumber yang mutakhir gitu, yang 5 tahun terakhir. Nah, eh, ini oke. Tadi semua variabel itu harus dipaparkan dengan teori-teori terbaru gitu ya. Misalnya kalian tadi membahas tentang PBL tadi ada judul tentang PBL. Nah, itu berarti eh, PBL itu harus dijelaskan kan. Definisinya apa, kemudian langkah-langkahnya atau sintaksnya bagaimana gitu ya. Kalau kalian ngebahas tentang kemampuan pemecahan masalah matematis misalnya itu apa artinya, indikatornya apa gitu. Dan eh, jangan gunakan hanya dari satu sumber. Jadi minimal ada 3 sumber. Nah, kemudian kalian sintesiskan itu, gitu ya. Jadi misalnya tadi tentang kemampuan pemecahan masalah matematis, eh, definisinya apa dari minimal 3 ahli ya 3 sumber. Nah, kemudian kalian sintesiskan. Jadi apa sih kemampuan pemecahan masalah matematis itu? Demikian juga dengan indikatornya. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut A apa saja, menurut B apa saja, menurut C apa saja gitu, minimal 3. Nah, kemudian kalian sintesiskan dalam pada penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, itu indikatornya apa saja atau gunakan yang mana atau bahkan misalnya eh, kombinasi dari beberapa eh, pendapat begitu ya. Nah, itu alasannya apa? Itu misalnya eh, kan ada misalnya yang terdiri dari 5 indikator, ada yang terdiri dari 3 indikator. Kalian pilih yang 3. Kenapa yang 3? Oh, karena yang 2 ini sudah
eh, termasuk gitu ke dalam yang tiga ini misalnya. Gitu. Jadi harus ada rasionalisasinya ketika kalian mensintesiskan sesuatu gitu. Nah, berikutnya tadi penelitian yang relevan merupakan rujukan. Jadi paparkan bagaimana relevansinya dengan penelitian yang mau dibuat, ya. Jadi bukan hanya sekedar memaparkan hasilnya. Kemudian kebanyakan seperti itu. Oh, saya neliti tentang PBL, kemudian tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Jadi carilah penelitian relevan yang ada PBL-nya, ada pemecahan masalahnya gitu ya. Terus oh ini perbedaannya dia pakai GeoGebra, kalau saya pakai Desmos misalnya seperti itu. Oh sama-sama PBL, sama-sama pemecahan masalah. Nggak semata-mata seperti itu ya. Tapi kaitkan relevansinya dengan penelitian kita apa, gitu ya. Jadi harus tadi tetap ada paparkan hasil penelitian terdahulu, persamaannya dan perbedaannya dengan penelitian kita misalnya apa. Nah, tapi yang paling penting adalah relevansinya gitu dengan penelitian kita apa. Gitu. Namanya kan juga penelitian yang relevan kan. Bukan penelitian yang variabelnya sama, nggak sekedar seperti itu, tapi penelitian yang relevan gitu. Jadi hasil dari penelitian itu apa sih implikasinya terhadap apa yang mau kita lakukan gitu ya, relevansinya apa gitu. Nah, setelah tadi ya ada semua variabel dijelaskan, dipaparkan eh, teori-teorinya, kemudian kemukakan penelitian-penelitian yang relevan. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini tidak ada kutipan ya di dalam kerangka berpikir. Jadi nggak ada lagi teori dari ahli. Karena ini kan hasil sintesis kalian begitu ya, hasil sintesisnya si peneliti atau penulis begitu. Jadi nggak ada lagi kutipan. Kalaupun ada pendapat yang ingin digunakan, kan sudah ada pastikan di bab 2 di bagian sebelumnya ya. Nah, itu mau diambil lagi, mau diulang lagi misalnya di kerangka berpikir, maka ya gunakan bahasa dan kalimat sendiri gitu ya. Jadi tidak ada kutipan dalam kerangka berpikir. Nah, di bab 2 di akhir bab 2 itu nanti ada hipotesis penelitian. Ini berbeda ya dengan hipotesis statistik ya. Saya sudah menekankan ini ya. Kalau hipotesis penelitian itu dia berupa pernyataan yang itu mendukung ya hasil penelitian kita. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan hipotesis statistik, dia justru adalah H1-nya, hipotesis alternatifnya. Nah, ini harus relevan dengan rumusan masalah ya. Jadi eh, hipotesis ini seperti saya bilang ya, tesis itu kan berarti teori begitu ya. Kalau hipo itu setengahnya, nah ketika kita mengajukan hipotesis itu udah setengah dari teori gitu. Jadi eh, teori yang kita hasilkan maksudnya ya, teori apa namanya hasil dari penelitian kita gitu. Nah, ini kita sudah mengkaji teori ya, udah kita rumuskan masalah, kemudian kita mengkaji teori penelitian yang relevan, kita melakukan ini kerangka berpikir begitu ya. Nah, kemudian berarti di proses penelitian kita sudah bisa menduga gitu ya bahwa apa misalnya tadi eh, kemampuan misalnya tadi pemecahan masalah siswa yang eh, belajar dengan eh, metode PBL misalnya itu lebih tinggi ya atau lebih baik hasilnya dibandingkan siswa yang belajar dengan eh, misalnya tadi dengan model CIRC dan sebagainya seperti itu ya. Nah, atau kalau misalnya penelitian pengaruh berarti dia lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan PBL gitu ya atau yang konvensional seperti itu. Jadi di sini kita sudah membuat dugaan statement gitu ya di hipotesis penelitian dan dia adanya di bab 2. Setelah kita kemukakan teori-teori, setelah kita kemukakan eh, apa namanya penelitian yang relevan dan juga kerangka berpikir gitu ya. Di akhirnya dirumuskan atau diajukan hipotesis penelitian ya. Nah, kita ini lagi ya apa namanya bedah lagi nih ya judul-judul skripsi.
yang tadi ya, perbandingan kemampuan koneksi matematis siswa antara yang belajar menggunakan model pembelajaran PBL dan CIRC di SMP 2 Jakarta. Ini kan judulnya. Nah, rumusannya tadi apa ya? Apakah ada perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan CIRC pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar dan perbandingan di kelas 8 SMP 2 Jakarta. Di masalah jelas apa yang mau diteliti gitu ya. Kemudian dia di mana, di kelas berapa, pokok bahasannya apa. Nah, berarti hipotesisnya apa? Nah, di hipotesis ini sudah langsung kita duga ya. Tapi dugaannya ini bukan asal menduga ya, tapi tadi berdasarkan kajian teori, kerangka berpikir, dan seterusnya. Di sini kita ajukan hipotesis penelitian kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL lebih tinggi dari yang menggunakan CIRC pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar dan perbandingan di kelas 8 SMP 2 Jakarta. Jadi rumusan dan hipotesis itu dia eh, apa namanya konsisten gitu ya, rumusannya apa, hipotesisnya apa gitu. Jadi harus konsisten antara rumusan, hipotesis. Nah, nanti di bab 3 ada tujuan gitu ya. Nah, itu harus konsisten. Nah, ini judul yang tadi ya, yang eh, udah apa kita lihat koreksinya. Nah, kan ketika direvisi jadi perbandingan prestasi belajar siswa yang belajar dengan pendekatan SAFI dan pendekatan PMRI misalnya di SMP 2 di Jakarta misalnya judulnya jadi seperti ini buat lebih efektif gitu ya. Rumusannya eh, kalau yang tadi dilihatnya efektivitas ya berarti apakah ada perbedaan efektivitas pembelajarannya. Gitu ya. Kalau tadi kan yang dilihat perbedaannya apanya? Kemampuan koneksinya kan ya. Nah, kalau di sini hanya prestasi belajar. Tapi sekarang itu kalau di kita di pendidikan matematika UNJ itu sudah ditinggalkan ya hasil belajar, prestasi belajar karena itu terlalu umum gitu ya. Kita biasanya langsung menyasar ke kemampuan matematis tertentu gitu ya. Nggak cuma sekedar hasil belajar. Karena kalau hasil belajar itu kan indikatornya tidak spesifik ya. Tapi kalau kemampuan komunikasi matematis, kemampuan koneksi matematis, kemampuan membaca bahasa matematis, dan kemampuan matematis lainnya, itu indikatornya spesifik gitu. Jadi sudah ditinggalkan lah yang eh, prestasi hasil belajar begitu ya. Nah, tapi kalau ada judul ini berarti ya rumusannya juga bisa disusun gitu ya. Kalau rumusannya seperti ini, nah berarti hipotesisnya dan ini direvisi ya karena judul direvisi rumusannya juga direvisi. Nah, berarti hipotesisnya itu harus mengacu pada rumusannya. Kan rumusannya apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan SAFI dan pendekatan PMRI ya, pada materi Prisma dan Limas di kelas 8 SMP 2 Depok, Yogyakarta. Nah, berarti hipotesisnya adalah prestasi belajar siswa yang menggunakan pendekatan SAFI, ya misalnya ya berdasarkan kajian teori, itu lebih tinggi atau lebih baik gitu ya dari siswa yang menggunakan pendekatan PMRI pada materi Prisma dan Limas di SMP 2 Depok, Yogyakarta. Itu. Jadi harus ini eh, berkaitan atau konsisten ya kalimat di rumusan masalah dengan kalimat di hipotesis penelitian. Ini skripsi yang tadi yang ketiga tentang pengaruh ya pendekatan PMRI berbantuan GeoGebra pada pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Life School Cibubur. Nah, tadi udah dituliskan rumusannya apakah terdapat pengaruh pendekatan PMRI berbantuan GeoGebra pada pembelajaran jarak jauh dan seterusnya gitu ya. Berarti hipotesisnya, nah jadi hipotesisnya itu bukan, walaupun tadi rumusannya apakah terdapat pengaruh, tapi hipotesisnya bukan eh, terdapat pengaruh nggak gitu ya. Tapi di hipotesis itu secara apa namanya tegas gitu ya dinyatakan bahwa oh kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pokok bahasan SPLDV di kelas 8 dengan menerapkan pendekatan PMRI berbantuan GeoGebra lebih tinggi
gitu ya, karena ini nanti juga berkaitan dengan hipotesis statistikanya, sorry, hipotesis statistik itu. Nah, jadi yang mu 1 misalnya mu 1 itu dengan PMRI itu nanti akan lebih dari mu 2 gitu. Jadi ada kata-kata lebih tinggi, lebih baik begitu ya di hipotesis penelitian. Tapi dia tetap eh, apa namanya konsistennya dengan rumusannya gitu ya. Jadi eh, pokok bahasannya, kemudian pendekatannya ini dituliskan sama ya. Nah, ini mungkin kurang ini ya di SMK Lab School Cibubur misalnya dilengkapi seperti itu. Ya, itu ya, bagaimana mengajukan hipotesis penelitian. Oke, itu udah sampai bab 2 gitu. Jadi sebenarnya eh, kalau kalian sudah punya masalah gitu ya, eh, ya nulis proposal itu harusnya nggak terlalu sulit begitu ya. Karena ya udah ada eh, apa panduannya, apa saja yang harus kita tulis begitu kan. Nah, memang apa namanya yang paling eh, sulit, pekerjaan yang paling sulit ya di penelitian eksperimen ini misalnya adalah menentukan masalahnya, kemudian juga mengkaji teorinya itu. Jadi itu berat di situ ya di kajian teori, kemudian ya analisis masalah gitu ya. Tapi kalau masalahnya udah bisa dianalisis, dikemukakan dengan baik gitu ya, kemudian teorinya juga sudah kuat begitu ya, maka ya nulis proposal apa namanya hanya ikutin panduan aja gitu ya. Ini udah langsung ke bab 3 ya. Bab 3 di metodologi penelitian. Nah, di sini ya, kalau tadi di bab 1 belum muncul tujuan. Nah, kalau di bab 3 itu sudah muncul uh, tujuan ya, tujuan penelitian. Nah, biasanya ada tujuan umum dan tujuan khusus gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di panduannya itu cukup tujuan aja sih, tujuan penelitian gitu ya. Itu yang nanti akan berkaitan dengan rumusan dan juga hipotesis, gitu. Nah, berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Jadi di mana, kemudian kapan gitu ya. Itu dijelaskan di bab 3. Nah, metode penelitiannya pakai apa? Eh, Kalau eksperimen berarti mungkin kuasi eksperimen gitu ya. Atau mungkin misalnya ada metode penelitian lainnya yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, setelah metodenya disampaikan, berikutnya adalah desain penelitiannya. Nah, ini juga kita kemarin sudah banyak diskusi ya berkaitan dengan desain penelitian ini. Kalau perbandingan seperti ini, kalau perbandingan berarti ada dua kelas eksperimen, berarti ada dua perlakuan. Nah, kalau ini pakai post test only ya, control group design. Jadi hanya ada tes akhir. Gitu. Nah, berikutnya kalau kemarin juga saya sudah bahas ya kenapa lebih sering digunakan post test only, desain penelitian yang post test only begitu ya. Karena untuk menghindari bias gitu ya. Karena kalau tes awal diberikan nanti siswa udah tahu dong tesnya gitu ya. Kecuali kalau bukan kemampuan kognitif yang di apa namanya yang diteliti, misalnya kemampuan afektif kayak motivasi begitu ya, kemandirian belajar itu umum pakai tes awal, pakai tes akhir begitu ya. Nah, tapi kalau untuk kemampuan kognitif dengan soal yang dikembangkan, instrumennya tes gitu ya, berdasarkan indikator kemampuan matematis tertentu, maka cukup ada tes akhir gitu. Nah, kalau di pengaruh itu perlakuannya hanya ada satu, yaitu di kelas eksperimen. Jadi nggak ada tuh desain penelitian pengaruh yang di kelas kontrolnya itu diberikan misalnya perlakuan dijelaskan pembelajaran konvensional. Enggak ya.
Karena konvensional itu bukan perlakuan yang diberikan oleh peneliti gitu, tapi itu ya memang keadaan yang biasa gitu. Jadi tidak ada perlakuan di kelas kontrol. Jadi desainnya seperti ini, di strip begitu ya, atau dikosongkan untuk kelas kontrolnya. Tapi keduanya tetap diberikan tes akhir. Ada tujuan, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik pengambilan sampel ya. Jadi ada sampling. Nah, ini juga hal yang penting dalam penelitian eksperimen karena dia kuantitatif. Nanti hasilnya itu eh, kita lakukan generalisasi, maka harus ada sampling. Terus ada pengambilan sampel. Jadi nanti dijelaskan populasinya apa, kemudian populasi apa target harus terjangkau, kemudian sampelnya apa, begitu ya harus jelas gitu. Nah, berikutnya kalau udah sampling, teknik pengumpulan datanya. Bagaimana dilakukan pengumpulan datanya? Apakah misalnya dengan observasi, dengan wawancara, dengan survei gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian juga data yang dikumpulkan itu nanti data apa? Apakah data kuantitatif semuanya gitu ya, atau mungkin ada data kualitatifnya begitu? Nah, itu dijelaskan. Datanya kan biasanya berupa catatan hasil observasi ya. Kalau kalau yang kualitatifnya mungkin, kalau kuantitatifnya tentu adalah data hasil tes ya, hasil tes siswa itu yang jadi data kuantitatifnya. Nah, dijelaskan juga instrumen penelitiannya. Bagaimana kalian mengembangkan instrumen penelitian, pengecekan validitas dan reliabilitasnya, validitas internal, eksternal, reliabilitas internal, eksternal itu harus dijelaskan di bagian instrumen penelitian. Setelah itu nanti ada hipotesis statistik ya, yang H0 begitu. Misalnya kalau H0 itu mu 1 kurang dari sama dengan mu 2 gitu ya. Kalau H1-nya itu mu 1 lebih dari mu 2. Nanti dijelaskan, dibuat keterangan. mu 1 tuh apa? Misalnya mu 1 itu rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan em, model pembelajaran PBL begitu ya. Kalau yang mu 2-nya berarti yang eh, model yang lain yang dibandingkan atau mungkin yang konvensional ya kalau untuk pengaruh itu. Nah, berikutnya eh, teknik analisis data ya. Jadi ini juga lumayan eh, rumit begitu ya, lumayan kompleks gitu ya, karena nanti kalian akan melakukan uji-uji prasyarat sebelum perlakuan. Nanti setelah perlakuan ada juga uji prasyaratnya, tergantung uji statistik apa yang digunakan. Nah, ini jadi diingat-ingat kembali eh, apa pengetahuan kalian ya ketika belajar statdas, mungkin statmat begitu. Dan kalau udah lupa berarti baca-baca lagi ya, baca-baca buku-buku Medlit, baca-baca buku-buku statistika ya yang berkaitan dengan analisis data gitu. Oke, kita coba eh, elaborasi satu-satu ya dari teknik pengambilan sampel. Nah, ini ada contoh yang kurang tepat begitu ya. Eh, Mungkin kalian sering dengar ya two stage random sampling gitu ya. Nah, sebenarnya ini biasa two stage random sampling, yang pertama purposive sampling, nah yang kedua cluster random sampling ya. Nah, ini hati-hati. Sebenarnya purposive sampling itu adalah non probability sampling ya. Karena kalau purposive itu kan kita menunjukkan dengan pertimbangan tertentu gitu. Nah, kalau cluster random sampling ya baru ini adalah probability sampling ya. Nah, kalau apa namanya dari beberapa referensi yang eh, kuat ya gitu yang sering digunakan itu tidak bisa kita menggabungkan probability sampling dengan non probability sampling. Apalagi ini dikatakannya two stage random sampling. Jelas-jelas si proposif ini nggak random ya. Nah, tapi ini masih sering dilakukan. Bahkan beberapa dosen pembimbing juga menyarankan demikian. Nah, makanya itu nanti kalian harus apa ya namanya ya, harus banyak baca ya, referensinya itu diperbanyak begitu ya.
supaya kalian itu nggak salah dalam menentukan sampling gitu, teknik pengambilan sampelnya. Sampai sekarang pun ini ya mungkin masih masih ada perbedaan ya, bukan hanya di dosen-dosen di prodi kita misalnya, tapi juga mungkin di eh, ahli gitu ya, peneliti-peneliti lain gitu yang sering meneliti di kuantitatif juga ada perbedaan. Ada yang memperbolehkan ini two stage random sampling. Nah, kemudian juga ada yang nggak bisa bilang ini digabungkan ini antara eh, purposive sampling, bukan yang merupakan dia non probability ya, dengan cluster random yang dia jelas-jelas probability gitu. Nah, ini mungkin eh, nanti eh, bisa diskusi ya dengan dosen pembimbingnya terkait ini gitu ya. Eh, Bagaimana tentang pengambilan sampelnya. Eh, Lalu Bu, kalau misalnya ada pertanyaan, ini kan sebenarnya kenapa dia lakukan two stage ini ya? Karena biasanya di sekolah itu ya kita mau meneliti kelas 8. Mau meneliti kelas 8 itu biasanya kelas 8 itu gurunya nggak cuma satu ya. Gurunya nggak cuma satu, eh, ada yang separoh misalnya dengan eh, guru A, separohnya lagi dengan guru B. Nah, kalau itu semua kelas 8 semua langsung kita ambil random sampling, ada kemungkinan yang keambil itu adalah kelas dari guru A dan kelas dari guru B. Nah, ini akan menyulitkan untuk penelitian kita ya. Untuk kuasi eksperimen ini akan menyulitkan gitu ya. Kita akan lebih banyak terlibat dengan banyak orang kan ya, banyak kelas gitu ya. Nah, kemungkinan juga beda kan apa namanya, kebijakan atau mungkin gaya mengajar antara guru A dengan guru B dan seterusnya gitu. Jadi eh, dibuatlah purposif dulu gitu ya, buat menentukan oh kita ambil guru yang A. Nah, baru kelas-kelas yang diajar dengan guru A baru kita lakukan sampling seperti itu ya. Nah, tapi ini tadi sebagian berpendapat kalau itu tidak bisa dibenarkan itu. Tapi kalau misalnya ada eh, yang berpendapat itu boleh, nah itu ya silakan ya. Kita harus tahu sebenarnya sumbernya itu mana, apa gitu ya. Itu. Tapi kalau bagi yang menganggap itu tidak benar, nah ini juga apa, ada alasannya tadi karena probability dan non probability itu nggak bisa diumumkan. Terus gimana supaya memastikan kalau kelas yang akan kita sampling itu berasal dari guru yang sama? Nah, udah aja berarti eh, populasi apa namanya terjangkaunya itu bukan seluruh siswa kelas 8, tapi langsung kita eh, batasi populasi terjangkaunya adalah kelas 8A sampai 8E misalnya, di mana itu diajar oleh guru yang sama. Seperti itu ya. Jadi yang kita mainin adalah populasinya begitu. Maksudnya bukan dimainkan ya, artinya yang kita eh, apa namanya bisa kita atur adalah eh, keputusan itunya ya. Nah, bahwa eh, populasi terjangkaunya adalah kelas 8A sampai kelas 8E gitu. Karena itu ya kita dari situ langsung nanti sampling yang dilakukan adalah cluster random sampling. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya ini lebih aman, lebih aman. Yang seperti itu akan lebih aman dibandingkan tadi kalian memilih yang populasi terjangkaunya seluruh kelas 8, kemudian dari 8 seluruh kelas 8 itu diambil satu guru purposif begitu ya. Nah, itu ada banyak perbedaan. Tapi kalau tadi kalian populasi terjangkaunya dipilih kelas-kelas yang memang diajar oleh guru tertentu, nah itu akan lebih aman karena itu tidak menyalahi kan proses samplingnya, kalian hanya melakukan cluster random sampling aja di kelas 8 sampai A sampai 8E misalnya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Tapi lagi-lagi nanti ya eh, perlu didiskusikan dengan dosen pembimbingnya dan eh, cari referensinya gitu yang mendukung atau menyangkal itu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini tadi ya yang saya bahas tentang hipotesis dari hipotesis statistik ya.
hipotesis statistik. Nah, ini ya tadi. Nah, di H0 itu pasti memuat sama dengan, ya. Baik yang kurang dari sama dengan ataupun sama dengan, ya. Tergantung kalau dia kurang dari sama dengan berarti dia uh, one tail gitu ya. Kalau dia H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan berarti yang two tail. Nah, biasanya kita itu pakai yang one tail, ya. Kenapa? Karena kita bukan sekedar mau melihat ada perbedaan aja, tapi kita mau juga mengetahui ketika dia berbeda itu mana yang lebih baik sih sebenarnya, gitu ya, antara yang model pertama atau model kedua gitu. Jadi yang umum digunakan untuk hipotesis statistiknya, H0-nya adalah mu 1 kurang dari sama dengan mu 2. Sedangkan H1-nya itu mu 1 lebih dari mu 2. Ya, ini keterangannya berarti mu 1 itu rata-rata kemampuan yang pakai PBL, mu 2 rata-rata kemampuan yang pakai CIRC gitu. Nah, kemudian ini didefinisikan H0 mu 1 kurang dari sama mu 2 itu artinya apa sih? Oh, rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar dengan menggunakan PBL kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan CIRC. Nah, kalau yang H1-nya berarti kebalikannya ya. Kebalikan dari kurang dari atau sama dengan itu adalah lebih dari. Begitu. Nah, ini kan ini sejalan ya dengan hipotesis penelitian tadi kan. Hipotesis penelitiannya kan kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan PBL lebih tinggi ya atau lebih baik dari kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar menggunakan CIRC. Jadi eh, harus apa? eh, Konsisten harus sesuai gitu antara tadi rumusan, kemudian hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Nah, jadi kalau yang diharapkan eh, nanti hasil penelitiannya itu adalah kita tolak H0, ya, kita tolak H0. Artinya hipotesis penelitiannya diterima, ya. Kalau H0 ditolak kan berarti yang diterima adalah H1-nya. Di mana H1 ini adalah hipotesis penelitiannya. Oke, ini contoh yang kedua tadi, prestasi belajarnya kurang dari sama dengan eh, prestasi belajar yang menggunakan PMRI gitu. Ya, berarti A1-nya ya yang kebalikannya ya, lebih dari. Nah, ini yang Farida tadi ya. Jadi walaupun apa namanya dia itu yang satu pengaruh, yang satu perbandingan tadi ya, maaf tadi itu yang Siti dan Harnanto itu kan penelitiannya perbandingan ya. Kalau yang Farida ini penelitiannya pengaruh. Tapi bahasa di hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya itu mirip ya, serupa gitu. Jadi di hipotesis statistiknya pun pakai ini, pakai kurang dari sama dengan, pakai lebih dari gitu ya. Kenapa ya? Tadi karena uh, kalau di kita berpengaruh enggaknya bukan hanya oh dia berpengaruh atau enggak berpengaruh, tapi memang pengaruhnya itu positif gitu. Jadi tapi kalau di sini berarti nggak ada model yang kedua ya, tapi konvensional yang jadi uh, kelompok kontrolnya gitu. Itu ya. Nah, itu sampai dengan hipotesis statistik. Nah, berikutnya ini ya, yang tadi saya bilang lumayan kompleks itu tentang uji-uji ya, uji-uji statistik saat analisis data. Nah, jadi sebelum perlakuan ada uji prasyaratnya, kemudian setelah perlakuan ada uji prasyarat lagi, sebelum sampai akhirnya ke uji yang sebenarnya uji statistiknya, misalnya uji T-nya gitu ya. Nah, sebelum perlakuan kita pakai ada uji normalitas, nah, salah satunya Lilly Force gitu ya. Nah, ini juga kalian harus baca-baca lagi ya. Ketika melakukan uji normalitas itu pakai teknik apa gitu, pakai uji apa, alasannya apa, gitu ya. Nah, contohnya ini uji normalitas pakai Lilly Force ya. Ada 10 kelas misalnya ya, dari populasi terjangkau, ya misalnya tadi kita populasi terjangkaunya kelas 8 yang terdiri dari 10 kelas gitu ya. Nah, ternyata ketika kita uji normalitas, nah, yang normal itu hanya 7 kelas.
Nah, berarti 7 kelas tersebut yang kita ambil, kita lakukan uji lanjutannya dengan uji homogen. Tapi uji homogen ini merupakan uji prasyarat juga ya. Jadi lakukan dulu uji normalitas, dari yang normal-normal itu dilakukan uji homogen. Uji homogen ya. Uji homogen. Misalnya pakai Bartlett ya. Nah, tadi kan yang normal kan ada 7 ya. Yang ada 7 kelas yang datanya normal, kemudian diuji homogenitas. Nah, berarti kan dari 7 itu mungkin ada kelas yang tidak homogen. Ya, misalnya ada 2 kelas yang tidak homogen. Berarti kita ambil yang homogen, yang 5 kelas ini. Berarti 5 kelas ini dia pasti normal, karena tadi udah melalui uji normalitas begitu ya. Dan kemudian dia homogen. Jadi kelas yang kita ambil adalah kelas yang normal dan juga homogen. Nah, eh, kenormalan dan kehomogenan pada data sebelum perlakuan ini adalah hal yang mutlak ya, yang harus kita eh, apa namanya penuhi gitu, hal yang harus dipenuhi gitu. Jadi eh, kita akan melakukan eksperimen atau perlakuan pada kelas-kelas yang eh, normal dan eh, homogen gitu ya. Nah, terus selanjutnya juga kita uji kesamaan rata. Nah, jadi ini setelah homogen masih perlu juga dilakukan uji kesamaan rata-rata. Ya, misalnya dari 5 kelas tadi yang punya kesamaan rata-rata, misalnya 4 kelas ya. Berarti nanti kita ambil kelas eksperimen dan kelas kontrol dari 4 kelas tersebut. Nah, inilah yang nanti kita eh, lakukan sampling ya. Dari 4 kelas ini kita lakukan sampling hingga terpilih 2 kelas begitu. Ya, jadi pakai random sampling ya. Jadi dari 2 kelas itu diambil 4 kelas. Nah, kemudian oh ya, ini juga tentang random sampling antara cluster random sampling dan simple random sampling juga ada beberapa perbedaan gitu ya. Nah, ada yang kekeh kalau yang namanya kelas itu ya berarti harus cluster. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ya nggak apa simple random sampling karena yang kita ambil adalah empat kelasnya gitu ya. Jadi A, B, C, D dari A, B, C, D ini kita ambil 2 itu kan juga adalah simple random juga gitu. Jadi terlepas dari istilah-istilah itu, yang penting kita punya punya eh, referensi yang eh, jelas ya. Teknik apa yang mau kita ambil itu harus ada referensinya. Oke, kalau tadi sudah selesai diuji prasyarat sebelum perlakuan, berarti dari 4 kelas ini kita udah bisa ambil 2 kelas ya. Berarti kita sekarang fokus ke 2 kelas yang kita eh, gunakan dalam eksperimen ya. Baik itu dua-duanya kelas eksperimen untuk perbandingan maupun salah satunya eksperimen, salah satunya kontrol ya untuk yang pengaruh gitu. Nah, dari situ kan nanti kita dapat data lagi. Oke, sebelum prasyarat tadi yang kita lakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata-rata tuh apa sih? Nah, itu data apa yang kita lakukan? Nah, biasanya itu gunakan data yang sudah ada, misalnya data UTS siswa, nilai UTS siswa, atau data nilai ulangan harian pada bab sebelumnya, misalnya. Gitu ya. Jadi nilai-nilai itu yang udah kita minta ke sekolah gitu ya untuk kita lakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata ya. Jadi kita nggak memberikan soal gitu ya pada saat sebelum perlakuan. Nah, setelah perlakuan baru kan kita berikan tes kan. Nah, hasil dari tes itulah yang akan kita uji ya. Yang apa kita uji uji normalitas ya. Kalau misalnya dia normal ya pakai kita langsung uji homogenitasnya. Kalau dia nggak normal, kalau di sebelum perlakuan tadi kalau nggak normal kan berarti dibuang, kelasnya nggak diikutin gitu ya. Tapi kalau pada uji perlakuan ya nggak mungkin kita buang, orang cuma 2 itu yang kita eh, ambil gitu ya. Nah, berarti kalau dia nggak normal maka ya gunakan uji non parametrik atau lakukan transformasi data. Nah, kalian sudah belajar ini di statistik dasar ya atau di statmat gitu ya. Kalau data yang nggak normal, bagaimana uji statistiknya gitu ya. Seperti itu ya.
Nah, kemudian uji homogenitas. Ini kan juga ada dua kemungkinan kan, apakah dia homogen atau dia tidak homogen. Kalau dia homogen, ya pakai uji T yang biasa gitu ya. Kalau dia tidak homogen, pakai yang uji T aksen. Kan ada ya rumusnya ya. Masing-masing ada rumusnya gitu. Jadi apa namanya, tinggal kita lihat datanya itu seperti apa karakteristiknya. Kalau dia homogen ya berarti pakai uji T yang biasa. Kalau dia tidak homogen pakai uji T aksen gitu. Jadi yang jelas semua eh, kelas itu bisa dianalisis gitu ya. Baik dia normal maupun nggak normal, baik dia homogen maupun tidak homogen, itu semua bisa dianalisis. Tinggal kita harus cermat memilih uji yang digunakan gitu ya, tergantung dengan karakter datanya. Apakah dia normal atau tidak, apakah dia homogen atau tidak. Nah, eh, ini kesamaan rata-rata juga sama ya. Nah, kemudian kalau sudah eh, selesai dilakukan uji prasyarat ya, langsung ke uji utamanya ya. Misalnya uji T gitu ya. Nah, kita pakai kriteria tolak Hanol. Jadi untuk menolak Hanol apa sih syaratnya? Misalnya T hitungnya harus lebih dari T tabel seperti itu ya. Nah, berarti eh, dicari T hitungnya berapa, T tabelnya berapa. Nah, ini hitungnya nggak harus manual ya. Kalian bisa gunakan software gitu. Misalnya pakai SPSS atau pakai software lainnya yang biasa kalian gunakan begitu ya. Untuk menguji eh, hipotesisnya ya, hipotesisnya. Kayak gitu. Nah, kemarin kan juga ada yang ini ya, kelompok yang bagian pengaruh itu ada yang membahas tentang uji lanjutan ya, uji besar pengaruh kan. Nah, ini eh, bisa gunakan misalnya pakai Cohen gitu ya, atau uji yang lainnya gitu untuk menentukan kalau udah dia berpengaruh gitu ya, kemudian besar pengaruhnya itu seperti apa, apakah kategori rendah atau tinggi gitu ya. Jadi bisa ada uji lanjutannya. Nah, ini pakai uji Cohen-nya ya. Pakai gunakan teh hitung yang dihasilkan, nilai T yang dihasilkan ya. Nah, ini kalau kalau pakai uji yang lain misalnya bisa juga rumusnya berbeda ya. Nah, itu ya. Itu apa gambaran dari apa yang eh, perlu kalian tulis gitu ya dalam eh, menyusun proposal penelitian yang eh, eksperimen ya, baik dia itu pengaruh maupun yang perbandingan seperti itu. Kalau saya boleh tahu, di sini ada yang berencana ini apa namanya proposalnya itu eksperimen atau belum menentukan? Oke, silakan. Mungkin uh, ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Saya harap ada ya, karena apa namanya tentu yang saya sampaikan belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya jadi pertanyaan kalian gitu. Jadi jika ada hal-hal yang belum tersampaikan tadi saat saya paparan, eh, apa namanya, tolong ditanyakan, diingatkan gitu ya supaya Saya izin bertanya, kalau kalau apa kalau untuk penelitian yang metode kualitatif nanti pada saat penelitian tindakan kelas atau bagaimana ya Ibu? oh ya, betul. Nanti saat pendalaman materi tentang PTK ya, tentang PTK. Kalau Ini eksperimen ini berarti kuantitatif ya umumnya. Terus kalau ya penelitian betul. eksperimen yang kualitatif seperti apa Bu? Kalau kualitatif penelitian eksperimennya Maaf, gimana Bintang kurang jelas? kan kan tadi Ibu Ibu jelaskan yang penelitian eksperimen ini kan kuantitatif. Nah, topik penelitian eksperimennya itu ada yang bersifat kualitatif tidak? Oh tidak ya. Jadi kalau kuantitatif, kalau eksperimen itu kuantitatif ya. Kalau eksperimen itu kuantitatif.
Hmm. Nah, ada pertanyaan lagi, misalnya topiknya itu misalnya nih karakter karakter guru matematika terhadap motivasi apa, belajar siswa itu ke psikologi nggak sih Bu, atau mungkin atau masuk ke pendidikan matematika, karena menurut saya sih, menurut saya pribadi masih ke apa, lebih condong ke psikologi ya, Oke, psikologi. Nah, ya. menurut pendapat Ibu bagaimana? Kalau tadi berarti yang mau diteliti itu karakter gurunya gitu ya. Terhadapnya Karakter terhadap apa, guru Bintang? mengajar terhadap motivasi belajar, Oke. terus kemampuan berpikir kritis. Oke, jadi kalau tadi hanya karakter guru terhadap motivasi belajar itu kan umum ya, umum. Jadi pendidikan secara umum jadi belum eh, khusus ke pendidikan matematika begitu ya. Jadi kalau kenapa kita harus khusus ke pendidikan matematika ya karena ya terkait dengan profil lulusan ya dari prodi pendidikan matematika itu kan nanti yang menguasai tentang pendidikan matematika gitu ya. Jadi kalian kan belajar tentang apa namanya materi-materi di matematika kan misalnya di Kapita Selekta, di pembelajaran matematika SMP, pembelajaran matematika SMA, gitu ya. Kemudian kalian juga belajar tentang model-model pembelajaran matematika seperti itu ya. Nah, kalau tadi karakter guru kemudian kaitannya dengan motivasi belajar itu belum muncul ya kekhasan dari pendidikan matematikanya seperti itu ya belum muncul kekhasannya gitu tapi kalau misalnya tadi yang mau diteliti itu bukan cuma motivasi misalnya mau 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 meneliti motivasi boleh ya sebagai tambahan gitu ya tapi harus tetap ada eh, variabel lain yang berkaitan dengan pendidikan matematikanya. Ya, misalnya kemampuan berpikir matematis ya baik itu tadi berpikir kritis matematis, berpikir kreatif matematis misalnya gitu ya, atau kemampuan pemecahan masalah matematis harus ada itunya bintang ya. Karena nanti yang kalian susun itu kan kalau motivasi belajar itu kan instrumennya ada ya, ada instrumen untuk mengukur motivasi belajar itu nggak berkaitan langsung dengan pendidikan matematika gitu ya. Tapi kalau selain motivasi belajar kalian juga mengukur kemampuan berpikir matematis, misalnya pemecahan masalah atau komunikasi matematis atau yang lainnya, itu kan ada indikator kemampuannya. Nah, itu nanti kalian membuat soal gitu ya. Di penelitian kuantitatif kalian bikin instrumen, bikin soal untuk mengukur kemampuan tertentu gitu ya. Nah, itu jadi eh, apa namanya pengetahuan ilmu gitu ya yang sudah kalian dapatkan selama belajar di prodi pendidikan matematika itu akan terpakai gitu ya tapi kalau tadi motivasi itu saya menurut saya itu agak sulit ya untuk diloloskan baik oleh prodi maupun oleh dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi mulai sekarang sudah mulai mengerucut gitu ya. Ketika mau memikirkan masalah penelitian itu sudah mengerucut ke hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan matematika gitu. Kayak gitu ya, Bintang. Baik Ibu, Oke. Ada lagi pertanyaan? dari saya sudah cukup Ibu. Iya, oke, baik. Dari teman-teman yang lain, kita Ibu sih masih ada waktu. mau nanya, Iya, silakan. tadi di Mhm. bagian awal sih terkait kerangka berpikir itu berarti harus dibuat dalam bagan gitu ya Ibu? Iya, Atau betul. tidak per... Oh, Mm-mm. Jadi di kerangka berpikir itu ada bagannya dan ada narasinya, gitu oh, ya. jadi Jadi ada nggak mm-mm. boleh satu aja ya Ibu, salah satu. eh, sebenarnya sih ya mungkin ada ya yang hanya salah satu aja, tapi jarang yang bagan aja nggak ada gitu. Karena ketika kalian menampilkan bagan itu kan harus ada penjelasannya, gitu ya. Nah, tapi ketika kalian membuat narasi saja, itu biasanya dosen minta, ya baik dosen pembimbing maupun dosen penguji itu minta dibuat bagannya juga gitu. Gitu ya kan eh, kalau udah ada narasinya membuat bagan kan harusnya mudah ya dari narasi tersebut tapi nggak bisa dari bagan aja gitu tanpa ada narasi nggak bisa karena
ya nanti pembaca bingung gitu ya, maksud dari bagan itu seperti apa gitu. Jadi minimal narasi. Tapi biasanya kalau kalian buat narasinya aja, nanti baik dosen pembimbing maupun dosen penguji minta dilengkapi dengan bagannya seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi ya? Saya khawatir ada yang terlewat. Ya, Zidan, silakan. Eh, baik, izin bertanya Ibu, mengenai skripsi itu batasannya apa aja ya? Kayak apa sih yang membedakan antara skripsi dengan tesis, disertasi seperti itu? Misalnya kayak kita memilih topik lebih dari satu. Nah, apakah itu sudah melebihi batas sebagai skripsi? Misalnya kita mau meneliti kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dan berpikir komputasional sekaligus. Nah, apakah itu sudah melebihi batasnya atau bagaimana, Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi, sebetulnya kalau untuk batasannya itu, eh, apa namanya ya, memang belum belum jelas begitu ya. Tapi eh, beberapa waktu yang lalu ada saat ini ya, rapat dosen itu saat workshop itu ada kita membahas tentang eh, perbedaan begitu ya. Kalau secara umum namanya skripsi, tesis itu pasti yang lebih jelas, yang jelas itu harus lebih dalam ya dibandingkan dengan skripsi gitu. Nah, namun kalau sekarang kan kalian menyusun skripsi gitu ya, yang dikhawatirkan Zidan mungkin apakah nanti yang dilakukan itu melampaui batas begitu ya. Nah, sebenarnya ya nggak masalah sih, bagus kalau misalnya bisa gitu ya. Tapi tentu nanti ada keterbatasan ya, karena skripsi itu kan waktunya pendek ya, waktu penelitiannya pendek, mungkin ya sumber daya yang lain dari segi selain waktu, biaya, tenaga dan seterusnya gitu ya, si peneliti itu jadi dipertimbangkan. Nah, sebagai contoh misalnya ya, kalau di penelitian pengembangan ya di R&D gitu ya, itu kalau di kita ya dosen-dosen waktu workshop itu membatasi ya, kalau di penelitian di S1 di skripsi itu eh, selain mengembangkan modelnya atau mengembangkan media begitu ya atau mengembangkan produk itu dilakukan uji kelayakan saja. Nah, tapi kalau tesis itu selain tadi pengembangan produk diuji kelayakannya harus ada uji efektivitas juga gitu. Jadi eh, kalau kelayakan kan hanya di validasi ya, validasi ahli, kemudian kita diuji coba kan ke sekolah, uji coba skala kecil, skala besar gitu ya. Tapi nggak mengukur kemampuan matematis tertentu. Tapi kalau skripsi harus sampai uji efektivitas. Apakah media tersebut tadi yang dikembangkan itu bisa mengukur kemampuan matematis tertentu gitu ya, bisa meningkatkan kemampuan matematis tertentu. Seperti itu perbedaannya. Nah, kalau di kuantitatif biasanya memang di variabelnya. Kalau di tesis itu nggak boleh hanya satu variabel bebas, satu variabel terikat gitu kan. Minimal ada dua variabel. Misalnya satunya itu variabel yang eh, eh, mengukur ini kemampuan kognitifnya, satunya kemampuan afektifnya. Nah, tapi kalau deskripsi itu satu variabel terikat sudah cukup. Jadi kalian mengukur ya kemampuan matematis saja, misalnya tadi kemampuan komputasional misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari satu itu justru bagus kan ya, justru bagus karena melampaui kan, melampaui eh, standar gitu ya. Nah, tapi yang tadi yang saya katakan perlu diperhatikan sumber daya yang dimiliki ya dari segi waktu, biaya gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi kalau kalian yakin bisa eh, tadi misalnya lebih dari satu variabel yang mau diteliti, lebih dari satu variabel terikat, itu boleh-boleh saja kalau misalnya yakin. Tapi kan eh, harus cermat juga gitu ya. Jangan sampai kita nanti di S1 ini apa namanya lumayan tercurah banyak gitu ya sumber dayanya, baik biayanya, baik waktunya, tenaganya gitu ya. Padahal ya sebenarnya syarat eh, minimalnya itu
sudah terlampaui seperti itu ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang larang gitu, hanya nanti eh, perlu cermat aja gitu ya untuk melihat sumber daya yang dimiliki seperti itu sih dan. Nah, jadi sebenarnya ini kan ketika kalian menyusun skripsi ini istilahnya itu belajar ya, baru belajar meneliti gitu ya. Itu jadi eh, ya apa namanya? Ketika memang hanya satu variabel terikat, misalnya ada satu variabel bebas misalnya untuk di penelitian eksperimen gitu ya, tapi itu dikajinya dengan mendalam, itu kan eh, apa namanya juga sangat baik begitu. Dibandingkan misalnya kalian karena banyak variabel yang diteliti, kemudian misalnya dengan sumber daya yang sama gitu ya, jadi tidak terlalu eh, dalam seperti itu. Tapi lagi-lagi tidak ada, kalau adanya kan batasan minimal ya, dan minimal gitu. Kalau maksimalnya ya itu dikembalikan ke masing-masing peneliti gitu. Tapi memang kalau di skripsi eh, untuk penelitian kuantitatif itu ya satu variabel bebas dan satu variabel terikat itu cukup gitu. Yang ingin dielaborasi adalah justru eh, apa namanya eh, kemampuan kalian peneliti gitu ya dalam mengkaji teori gitu ya, dalam apa eh, mengajukan hipotesis seperti itu ya. Jadi eh, jangan sampai karena mau banyak variabelnya, nah itu justru ya nggak ada, bukan nggak ada ya, kecil relevansinya seperti itu. Jadi nanti akan kesulitan dalam mengajukan hipotesis dan seterusnya gitu. Seperti itu, Zidan. Baik Ibu, saya mau izin bertanya lagi Bu. Ini kan Ya. skripsi itu berapa lama ya? Satu semester nggak sih Bu? Untuk penelitiannya? Iya, Atau, penelitiannya betul 1 semester. nah, Minimal ya. oh Eh, minimal. eh, Iya, jadi ya harapannya kan kalian bisa lulus tepat waktu ya. Jadi cukup 1 semester gitu ya. Supaya ya semangatnya kan masih sama, masih bareng-bareng yang lain ya. Jadi kalian semester 7 itu sudah mulai eh, kan nanti SPS ya. Semester 7 tuh sekarang semester berapa sih? 6 ya? 6 Bu. Semester 6 ya kan? Semester 6. Nah, semester 7 itu nanti kalian sudah mulai sudah dapat mata kuliah SPS, tapi kayaknya sambil PKM begitu ya. Nah, itu bisa mulai nyusun proposal. Nah, di akhir semester 7 jarang ya, tapi ada yang sudah bisa maju seminar. Nah, itu bagus banget kalau di akhir semester 7 udah maju seminar proposal. Jadi di awal semester 8 udah bisa penelitian kan, dia punya waktunya cukup sekali gitu. Tapi ketika nggak sempet di akhir semester 7 maju seminar ya dengan berbagai alasan, kalian maju seminar di awal semester 8 kayak kakak-kakak tingkat kalian nih sekarang yang angkatan 2021 ada beberapa yang sudah maju seminar. Nah, itu masih kategori tepat waktu. Kalau langsung ya nanti maksudnya nggak terjeda. Jadi dia di seminar di awal semester 8 eh, masih punya beberapa bulan untuk penelitian dan umumnya ya penelitian itu sekitar 2 bulanan lah ya sama analisis-analisisnya gitu ya. Ya insya Allah keburu kalau kalian nanti eh, maju seminar di awal semester 8 gitu ya. Nah nanti di semester 8 tuh udah bisa lulus gitu di akhir semester 8 gitu. Jadi ya memang cukup 1 semester untuk penelitiannya. 2 semester itu ya dari mulai menyusun nyari masalah, nyusun proposal gitu ya. Itu 2 semester berikut itu gitu. Tapi kalau penelitiannya itu 1 semester atau kurang lah ya, itu bisa gitu. Jadi pokoknya jarak antara seminar proposal dengan sidang skripsi itu minimal saya agak lupa 2 atau 3 bulan ya jaraknya. Jadi misalnya ini sekarang bulan apa nih? Bulan April ya. Bulan April udah ada beberapa cukup banyak ya yang eh, seminar proposal angkatan 2021 di semester 8 awal ya berarti April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu Juli udah bisa April, Mei, Juni, Juli ya berarti ya. Juli itu berarti udah bisa sidang skripsi.
Gitu kan berarti kalau ngejar wisuda September, berarti ya paling enggak April udah siap-siap maju seminar gitu. Seperti itu ya. Kalau secara administratif ya jarak antara seminar proposal dengan sidang skripsi itu saya agak lupa 2 atau 3 bulan gitu. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Sekiranya sudah cukup. Hmm. Ada lagi? Eh, belum ada mungkin ya. Oke, kalau belum ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ingin mengingatkan untuk pekan depan ya. Aduh, pekan depan itu ini tanggal merah lagi ya. Iya Tanggal Bu. merah lagi. Oh Iya Bu. iya. Dan kita itu kan mepet ya, jadi harus terlaksana ya. Karena UTS itu cuma diploting satu satu pekan dan apalagi yang kendalanya lagi itu di pekan UTS itu 28 April sampai 4 Mei itu kita ada UTBK penmaba ya, ada penmaba gitu. Jadi mungkin Iya. banyak ruangan yang terpakai khususnya lab ya, khususnya lab itu terpakai untuk UTBK apa penmaba gitu ya, penmaba kalau nggak salah. UTBK Bu. Nah, oh UTBK ya, UTBK. Nah itu eh, apa namanya? Ya berarti makin ini lagi ya, makin ketat lagi jadwalnya gitu. Jadi ini kan pekan depan tuh kelompok berapa? Kelompok ketiga lah ya, ketiga ya. Kelompok ketiga, entah kelompok berapa, pokoknya kelompok yang maju ketiga, itu kan kalau kita eh, jadwalkan kuliah di 8 April, 18 April seharusnya kan ini ya, apa ketentuannya itu bahan tayangnya itu presentasinya itu sudah siap 1 minggu sebelumnya, berarti hari ini. Saya udah buat juga di LMS-nya, saya buat deadline-nya eh, tengah malam ya, tanggal 12 tapi pukul 00 gitu ya. Jadi karena udah banyak waktunya kan kemarin sempat libur Lebaran terus hari ini kita gunakan untuk apa tuh pemaparan ya nggak ada diskusi nggak ada presentasi berarti sebenarnya sudah cukup banyak waktu ya untuk kelompok 3 silakan langsung di submit nanti dicek ya LMS-nya saya kalau nggak salah saya setting tanggal 12 April tapi pukul 00 kalau nggak salah ya. Nah, jadi hari inilah di submitnya. Nah itu eh, berarti apa namanya kita harus cari jadwal pengganti ya harus cari jadwal pengganti mudah-mudahan bisa seperti kemarin tapi karena eh, presentasi kelompok berarti harus dipisah ya antara kelas A dan kelas B itu harus dipisah tapi di satu hari nggak masalah gitu ya. Saya bisa di hari nanti tolong ya Septi sama Hani ya untuk menyusun kira-kira mau kuliah di hari apa dan jam berapa. Selain Selasa, Selasa saya ada nguji siang, Selasa siang ya jam 12 jam 1 sampai sore sampai jam 4 itu nggak bisa. Jadi kalau setelah jam 4 mungkin Selasa bisa. Kalau Senin, Senin itu selain jam 1 sampai jam 3 ya jadi dari jam 8 bisa 8 sampai jam 12 atau setelah jam 3. Nah, kalau hari Rabu itu bisa bisa di hari apa saja ya? Di jam berapa aja? Rabu. Nanti tolong dicocokkan dengan jadwal kalian ya. Mudah-mudahan belum ada kepake apa KP yang lain ya. Eh, karena saya sampaikan sekarang, jadi mohon dicari sekarang ya untuk jadwal pengganti kuliah Medlit pekan depan. Seperti itu ya, minta tolong Septi dan Hani ya. Baik, Ibu. Pastikan. Oke, mungkin dari saya cukup itu yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, bisa kita cukupkan ya
perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya, nanti PPT-nya saya kirim. Mungkin di LMS ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.